Halo, selamat datang kembali di The Rians di Koi 89. Kita ngebahas dunia ikan koi hari ini. Dan yang pasti, hari ini, di konten ini gue akan buat part 2-nya atau bagian keduanya, lanjutan konten yang kemarin, yang soal penanganan jamur atau white spot pada ikan koi gue, Usuri. Dan konten ini tentunya bisa jadi rekomendasi buat elu di musim hujan yang lagi curahnya tinggi banget ini, yang ekstrim cuacanya, dan yang lagi kena white spot atau jamur juga ikannya. Plus nih, yang mau tahu gimana sih kemarin gue berhasil nggak pertolongan pertama nyembuhin ikan gue yang Usuri. Check this out baby. 4 jam setelah gue rekam konten, ini gue bangun maghrib mau sholat. Itu jam 6:20. Bener Lampung. Usuri gue kayaknya meninggal. Tuh dia udah ngambang aja. Gua mau coba ambil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam merawat ikan koi itu, dan bagi penghobi ikan koi wajar ya namanya kematian, namanya kita memelihara makhluk Tuhan. Walaupun hikmah yang harus gue dapat juga banyak nih. Nanti gue ceritain deh. Sekarang gue mau ukur dulu berapa ya. Panjangnya 58 cm. Ya. Jadi gitu deh. Intinya, gue gagal melakukan pertolongan pertama pada ikan Usuri gue. Jadi ya gitu deh kejadian ikan gue akhirnya meninggal. Jadi sekitar gue buat konten yang kemarin itu part 1 itu jam 2, jam 1 siang. Gue rendam PK ikannya, gue kasih bom obat tuh di kolamnya, gue kasih obat semua. Karena gue berasumsi satu kolam harus diobatin dulu nih, karena logikanya pasti nular. Karena namanya jamur atau namanya white spot tuh nularnya cepat banget di ikan koi. Dan sembuhnya susah banget, lama maksudnya ya, bukan nggak bisa. Akhirnya meninggal. Maghrib gue lihat dari kamar gue ada yang ngambang-ngambang pas hujan deras banget, ada yang ngambang-ngambang. Tapi ingat, konten gue ini atau channel gue nggak mau sekedar cuma berbagi cerita pribadi gue, dapurnya pribadi gue. Jadi gue harus berbagi apa yang bermanfaat dan lo bisa ambil hikmah dari kejadian gue ini. Jadi tenang aja, lo bukannya harus nontonin kehidupan pribadi gue, enggak kok. Jadi yang pertama, kesalahan dulu nih ya. Karena gue masih amatir dan gue masih belajar, dan anggap aja channel The Rians ini di Koi 89 adalah ajang pembelajaran lu. Kalau gue bego ngerawatnya, semoga lu juga gak ikutan jadi salah kayak gue. Kesalahan gue dulu nih. Kesalahan pertama, gue itu sebenarnya sekitar seminggu lewat kemarin itu udah ngeliat di hidung Usuri gue tuh ada putih-putih sedikit lah, segede kuku ya. Udah ngeliat tuh, dan gue sudah beranggapan ini jamur nih atau white spot. Gue nggak lakukan apa-apa, ngelakuin sih, gue kasih red blue dogs di kolam gue, obatnya warna biru gitulah, ya mengandung methylene blue kali ya. Gue obatin hampir 4 hari sekali, gue beranggapan wah ini ada jamur nih. Jadi gue nggak langsung angkat kesalahan pertamanya, gue nggak karantinain langsung. Udah tahu jamur tuh cepet banget nyebarnya dan cepet banget dan lama banget nyembuhinnya, harus langsung dikarantina. Gue enggak, itu pertama ya. Kalau lu kayak gitu, buru-buru karantina, pisahin ikannya walaupun masih sehat. Udah ada jamur di tubuhnya, angkat aja langsung. Yang kedua kesalahan gue nih ya, bego-ego lagi gue akuin, jangan ditiru. Selama musim hujan seminggu 10 hari deras ini, gue masih puspakan coba di kolam gue.
Push pakan itu berarti gue kasih pakannya lagi banyak-banyak ya, bisa 7 kali, 8 kali sehari. Walaupun sebenarnya water changing gue juga setiap hari bisa 20-30% air loh. Agak mubazir, cuman saking gue mau air gue bersih, parameternya bagus. Jadi itu tuh kesalahan gue kedua. Gue masih push pakan di musim hujan seperti ini. Lagi deres-deresnya. Nah itu deh kesalahan yang gue lakukan. Jangan sampai lu tiru kalau kejadian kayak gue ya. Buru-buru karantina dan stop kasih pakan lagi musim hujan tuh, atau minimal kurangin lah sehari sekali, sehari 2 kali. Puasa juga nggak apa-apa. Nah sekarang jalan keluarnya yang bisa lu petik nih dari masalah gue. Jadi ada yang komen nih tadi di konten gue sebelumnya yang part 1, bisa dicek ya tuh, ini konten gue tuh, gue kasih linknya. Namanya Mas Wilson. Makasih ya Mas Wilson ya udah komen, dan itu ilmu banget buat gue. Mas Wilson bilang di komen di video part 1 bahwa Yan, itu bukan jamur penyebabnya, tapi kalau namanya white spot itu penyebabnya adalah suatu kayak bakteri namanya protozoa apa gitu, gue lupa. Bisa dicek ya, nanti gue tulis juga nih. Nah bakteri itu yang nyebabin ada white spot di tubuh ikan koi gue itu. Mungkin juga di kolam gue. Nah penyebabnya gara-gara parameter air yang tidak baik, pH-nya swing berubah, kadar TDS dan lain-lain. Gue nggak ngerti gitu-gituan, tapi yang paling gampang aja, jelas kadar pH gue berubah. Bayangin, 10 hari ini Bandar Lampung di rumah gue dan di kolam gue itu hujan bisa setiap hari, bisa dari sore sampai dini hari non-stop. Siangnya mendung, siang banget tengah hari 2 jam panas terik, lalu hujan lagi sore sampai malam lagi. Jadi emang parah sih curah hujannya. Jadi makasih ya Mas Wilson udah ngasih gue ilmu, dan ini yang gue mau bagi. Jadi gue udah nanya nih dari yang Mas Wilson kasih tahu, termasuk nanya para senior penghobi koi. Kalau lu lagi musim hujan begini, pertama yang lo lakukan adalah, biar nggak kayak gue kejadiannya, hujan deras banget nih, stop kasih pakan ikan lo. Mau sehat dong, ngapain ikan koi lo gede-gede, lo semangatin kasih makan tapi mati kayak punya gue. Stop kasih pakan ikan, puasain dulu aja. Kasih makan ikannya besoknya lagi kalau ada matahari, kasih dia sekali atau 2 kali. Kalaupun puasain lebih bagus. Yang kedua, pastikan lo punya kulit kerang di media chamber lo, media filter. Kalaupun nggak ada nih yang terburuk, minimal lo harus kasih garam ikan ke kolam koi lo selama musim hujan. Setiap hari dong Yan? Yes, kenapa enggak? Tapi dengan syarat, kalau hujannya lagi curahnya setiap hari kayak sekarang ini, hujan setiap hari. Tadi ada yang ngomong sama gue di grup Monster Koi Monster punya Jack, teman-teman gue juga, dia ngomong ya udah kasih aja garam untuk membuat pH stabil, tapi bertahap, berjenjang, biar nggak kaget salinitasnya ya, tingkat pH atau keasamannya. Jadi misalnya hari ini kasih 5 gayung itu berapa kilo tuh, misalnya aja ya 5 gayung kalau di kolam gue, besoknya 7 gayung, terus bertahap, jangan langsung jor banyak garamnya, ikan juga jadi kaget dan bisa jadi stres, akibatnya malah gampang mati. Yang ketiga, harusnya kalau ada kejadian kayak kemarin gue, lu ketemu jamur satu, ikan lu, langsung angkat karantina deh. Soalnya kalau jamur itu gampang menyebar atau menulari ke ikan yang lain, dan nyembuhinnya cukup lama. Yang paling parah, kalau kecolongan kayak gue. Kemarin tuh gue baru ngeliat seminggu lalu cuma di hidung. Gue kasih obat 3 hari 2 hari sekali di kolam gue. Tiba-tiba jeder hari itu tuh sore pas gue kasih makan, kok di insang putih-putih. Gue telat. Kalau di kulit insang putih, gue hampir pastikan kalau gue buka tuh insangnya, pasti insangnya sudah jamuran. Koi kalau insangnya udah jamuran, nutupin insangnya tuh, si jamurnya, ya koi sulit bernapas. Karena ingat, ikan bernapas dengan insang. Gue udah nebak sih kemarin tuh bakal begini nih. Sayang banget ya, 58 cm, 1,5 tahun gue pelihara, umurnya mungkin udah 2,5 tahun. Kalau ikan itu sehat sih mungkin 1,5 tahun lagi bisa tembus 70-75 cm. Walaupun nggak bulky, cuman tembus panjangnya gue dapet. Dan itu ikan impor pertama gue ya, yang bersertifikat, tapi gue belinya dari lelang, murah meriah. Lalu pengobatannya sekarang, tipsnya, kalau emang kejadian kayak tadi, kayak punya gue nih, ntar ya, ketahuan nih 1 jamuran atau white spot, lu angkat, lu karantina di kolam lu. Yang di kolamnya langsung lu puasain, water changing, ganti air 30-20% setiap hari, bom garam ikan sesuai takarannya, garam ikannya terus. Banyak yang ngomong kata sih 2-3 hari sampai seminggu pasti sembuh
kalau jamur, memang agak lama. Cuman puasain, kasih garam ikan. Obat-obatan kalau lu mau gunain, gue juga udah gunain ya. Obat hijau itu yang luka stop. Luka stop itu bukan seperti namanya untuk ngobatin luka doang, enggak. Dia bisa ngobatin luka, bisa ngobatin jamur, borok pada ikan, dan lain-lain. Jadi gunain luka stop bagus. Tapi yang ngasih gue tips paling banyak adalah paling mantap kalau jamur bagusnya pakai methylene blue. Ini bukan nama obat ya, tapi kandungan jenis obatnya. Beberapa merek emang mengandung methylene blue, kayak ada Red Blue Dog, setahu gue tuh mereknya itu mengandung methylene blue. Dan banyak lagi merek lainnya. Kalau mau murni yang bagus sih, gue tadi cek dari grup WA Koi Monster ya, punya Jack. Itu ada yang ngasih gue link di Tokopedia. Itu namanya methylene blue merek apa gitu, import 340.000, tapi dia murni methylene blue, bagus banget. Mereka yang ngomong katanya obat biru ini adalah obat mujarab segala penyakit. Ya why not, gue harus nyoba sih. Gue ambil kesimpulannya buat lo, buru-buru karantina ikan koi lo kalau kena jamur. Yang kedua, setelah di karantina, yang di karantina penanganannya 3 hari pertama pakai garam dulu, lalu kasih obat methylene blue tadi untuk jamurnya atau obat yang lain. Yang di kolam juga puasakan dulu, kasih dulu garam juga selama 3 hari. Selanjutnya kita lihat, kalau emang udah positif jamur, hari keempat, hari kelima kita kasih obat jamur juga. Setelah itu hari ke-6 ke hari ke-7 dan seterusnya, cukup air biasa aja kita diemin. Biar kolam itu juga nge-restart lagi ya, jadi banyak bakteri baiknya lagi. Itu pengalamannya, jadi jangan didiemin aja kayak gue telat. Karena gini, prinsip ikan koi itu atau penghobi ikan koi, dalam setahun berapa banyak yang mati? Bukan soal ikan lo bagus, kolam lo bagus, itu pasti ya. Cuman di luar itu, sebagai penghobi dalam setahun berapa banyak ikan lo mati? Ikan gue 2019 cuman 1 yang mati. Tahun ini di akhir tahun 2 yang mati. 1 karasi kemarin yang baby masih kecil, yang kedua usuri ini. Jadi gue sebagai penghobi yang amatir baru, gue ngerasa gagal. Kualitas gue menurun. 2019 cuma 1 ekor yang mati, 2020 2 ekor yang mati. Ini sebenarnya teguran buat gue. Ada yang salah dengan cara merawat gue. Nah itu dia. Gue nggak langsung ambil tindakan, gue agak berleha-leha, santai, dan gue tetap puspakan di musim hujan. Ngobatinnya juga telat, karantinanya telat. Nah jangan terulang lagi. Ini adalah nasihat buat gue sendiri sebenarnya, dan juga bagi-bagi cerita buat teman-teman. Gitu aja ya. Panjang lebar emang harus, karena gue berharap detail cerita soal gue ini. Dan kalau teman-teman ada yang mau nambahin kesalahan gue di mana, harusnya gue tindakannya apa aja, obatnya apa aja, monggo tolong di-share di kolom komen bawah. Karena akan bermanfaat banget buat gue sendiri yang lagi belajar dan masih belajar merawat koi, dan juga buat nambahin isi konten gue ini biar gue nggak salah informasi ke teman-teman cara merawat koi dan cara menanganinya ketika ikan koi kita kena white spot atau jamur seperti ikan gue. Silakan tulis di kolom komen bawah, gue terbuka banget karena gue masih belajar juga. Itu aja, jadi anggap aja gue ini adalah contoh begonya orang yang merawat koi. Gitu, lo jangan jadi ikutan bego. Jadi gue buat konten ini biar gue aja yang bego, gue belajar, lo lebih harus pintar dari gue, lebih cepat pintarnya. Gitu ya, tetap semangat aja. Karena ingat, prinsip merawat ikan koi adalah 1 mati, beli lagi 10. Jadi jangan drama terlalu banyak sedih. Bisa beneran. Jangan lupa di subscribe ya. Di Instagram gue juga boleh DM. Ini Instagram gue sama clothing store gue. Kenapa gue nawarin Instagram gue, lu follow? Karena lu kalau di Instagram DM gue boleh cepet balesnya. Kalau YouTube kan gue jarang-jarang ya buka kolom komennya ya. Walaupun suka rajin juga sih, cuma gue lebih rajin gue di Instagram. Terbukti kan banyak teman-teman yang gue bales kan DM-nya, gue nggak sombong. Saya bukan artis. Saya bukan Nikita Mirzani atau Mbak Imong. Saya Raja Sumatera. Salam Mesigoy, sehat-sehat semuanya, semoga bermanfaat. Doakan saya dapat penggantinya yang lebih bagus dan saya lebih pintar lagi di 2021 merawat ikan koi saya. Dan silakan hina-hina saya, nggak apa-apa, dosa ditanggung sendiri. Dadah. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih. Drama.